Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marsya Bira dengan NIM 23010260025 dari Prodi Manajemen. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Adi Tri Pramonoto, SFil ME. Saya mengambil judul Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Isu ini melibatkan evaluasi dan penyesuaian kebijakan otonomi daerah untuk memastikan distribusi dan sumber daya yang adil dan efektif. Di sini saya akan membahas yang pertama pengertian desentralisasi dan otonomi daerah, yang kedua tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yang ketiga konsep desentralisasi dan otonomi daerah, yang keempat landasan hukum desentralisasi dan otonomi daerah, yang kelima tantangan atau isu-isu desentralisasi dan otonomi daerah, yang keenam evaluasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan yang terakhir penyesuaian kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kita awali dengan foto yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini suatu pembangunan di kota besar, jalan tol transportasi. Namun di sisi lain ini terdapat juga di mana transportasinya sangat tradisional dan memprihatinkan, juga berbahaya. Dan tentu ironismenya yang kita lihat bersama, di satu sisi di daerah yang jalanannya begitu mulus, namun di sisi lain di daerah yang lain terdapat juga jalanan yang begitu rusak, hanya sekedar untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini juga ada foto yang menarik. Di sini ada gedung yang tinggi, kemudian ada apartemen, kemudian di sisi lain ada tempat tinggal yang begitu ironisme tentang kehidupan kumuh di suatu kota. Mereka yang tinggal di sini juga manusia yang makan nasi, yang bangun pagi, yang tidur malam, yang membutuhkan kebutuhan dasar setiap harinya. Sama-sama manusia, namun ini tentu berbeda. Ini terdapat ilustrasi gambar yang mungkin bisa membawa kita masuk ke dalam diskusi mengenai otonomi daerah. Ini ada ilustrasi ketika digambarkan otonomi daerah itu memakmurkan raja-raja kecil di tingkat daerah. Kalau kita lihat saat ini mungkin ya menjadi hal yang bisa dilihat di sekitar kita. Apakah itu benar di daerah-daerah di Indonesia? Dan ini juga ada ilustrasi kue APBD yang kemudian menjadi rebutan dari pihak-pihak tertentu. Di situ ada tulisan penyandang dana kampanye dari bupati dan tim suksesnya. Kemudian ada dari legislatif, kemudian ada dari eksekutif, dan juga kontraktor. Dan ironisnya di sini rakyat bertanya, mana untuk kami yang kembali ke rakyat itu sendiri? Langsung saja kita masuk materi yang pertama, pengertian desentralisasi. Secara etimologi, desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi secara harfiah berarti melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi secara umum dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah,
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut para ahli, yang pertama ada Prajudi Atmosudirjo, desentralisasi adalah pelimpahan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Yang kedua ada Vincent J. Armstrong, desentralisasi adalah pengaturan kelembagaan untuk membuat keputusan politik yang melibatkan banyak orang. Yang ketiga, ada Roberto Adal. Desentralisasi adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang, di mana sebagian besar keputusan dibuat oleh individu atau kelompok kecil di tingkat lokal. Lebih terperinci, desentralisasi dapat diartikan sebagai yang pertama, penyerahan wewenang pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kedua, penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Yang ketiga, pelimpahan wewenang beserta sumber daya yang diperlukan kepada daerah otonom. Dan yang terakhir, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selanjutnya, apa sih otonomi daerah? Pengertiannya, otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pengertian otonomi menurut para ahli yang pertama ada Profesor Dr. Mahmud MD. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan otonomi daerah lainnya dan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Yang kedua ada Profesor Dr. Djoko Suetono. Otonomi daerah adalah kewenangan, tanggung jawab, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan otonomi daerah yang lain dan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Yang ketiga ada Dr. Haji Yusril Issa Mahendra. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan otonomi daerah yang lain dan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Tujuan desentralisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama kita akan bahas mengenai tujuan umum desentralisasi. Yang pertama, meningkatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, tujuan khusus desentralisasi itu ada meningkatkan pelayanan publik, yang kedua meningkatkan pembangunan daerah, yang ketiga meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya manfaat desentralisasi. Yang pertama meningkatkan pelayanan publik. Masyarakat di daerah lebih dapat mudah mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pembangunan daerahnya
karena memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat di daerah dapat lebih mudah terlibat dalam pengambilan keputusan di daerahnya karena pemerintah daerah lebih terbuka dan transparan. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Desentralisasi dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa karena daerah-daerah di Indonesia dapat lebih mandiri dan berkembang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Selanjutnya, tujuan kesejahteraan. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Memperkuat demokrasi lokal, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di daerahnya. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan potensi dan keunggulan daerah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, tujuan demokrasi, mewujudkan desentralisasi, memindahkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di daerah. Selanjutnya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengakui keberagaman budaya dan adat istiadat di daerah. Selain itu, ya, tujuan otonomi daerah juga bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan daya saing dalam rangka globalisasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk desentralisasi di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Desentralisasi politik, pemberian kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dan peraturan daerahnya sendiri. Desentralisasi administratif, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya. Desentralisasi fiskal, pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Selanjutnya, desentralisasi pasar, pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya dan ekonominya sendiri. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup. Desentralisasi simetris, pemberian kewenangan yang sama kepada semua daerah otonom. Desentralisasi asimetris, pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah otonom berdasarkan kondisi dan kemampuannya. Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan itu ada dekonsentrasi, penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Tujuannya pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang kedua, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Yang ketiga, menjaga komunikasi dan budaya. Yang keempat, menjaga keharmonisan pembangunan nasional. Yang kelima, menjaga keutuhan NKRI. Contohnya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak, dinas perhubungan. Selanjutnya ada delegasi,
Pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Unsur delegasi, yang pertama ada tujuan atau responsibility, yang kedua kekuasaan atau authority, yang ketiga pertanggungjawaban atau accountability. Contohnya, kepala daerah diberikan kewenangan dalam pelayanan publik. PDAM berwenang mengatur kelembagaannya. Selanjutnya ada devolusi, pelimpahan otoritas fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat pada unit di bawahnya atau daerah untuk dilaksanakan secara mandiri atau pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen. Karakteristiknya yang pertama ada Pemda, memiliki otonomi daerah penuh dan kebebasan tertentu. Yang kedua, Pemda memiliki wilayah dan berwenang untuk hukum yang jelas. Yang ketiga, Pemda diberikan kekuasaan yang cukup untuk menjalankan semua fungsinya. Yang keempat, Pemda menjadi institusi yang melayani kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, adanya hubungan timbal balik, saling menguntungkan, serta koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah. Contohnya pemerintah daerah yang memiliki otoritas pusat. Selanjutnya, partnership atau kemitraan. Bentuk kerjasama antara dua belah pihak antara atas dasar kesepakatan. Prinsipnya kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contohnya Public-Private Partnership atau PPP, pasal 5 Perpres 38 2015, transportasi, jalan, air minum, dan lain-lain. Yang selanjutnya privatisasi. Pelimpahan otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta, pengalihan kepemilikan dari milik hukum menjadi milik pribadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak yang lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Contohnya negara yang dikelola oleh BUMN, sahamnya ke umum. Selain itu, terdapat beberapa bentuk desentralisasi lain yang lebih spesifik seperti desentralisasi fungsional, yaitu pemberian kewenangan kepada instansi vertikal di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tertentu. Selanjutnya, desentralisasi kewenangan, pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga tertentu di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tertentu. Selanjutnya, desentralisasi layanan publik, pemberian kewenangan kepada pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan publik di daerah. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan desentralisasi. Itu yang pertama, mengurangi bertumpunya pekerjaan di pemerintahan pusat. Yang kedua, menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menggunakan instruksi lagi dari daerah pusat. Yang ketiga, dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan dalam sistem desentralisasi. Dapat diadakan perbedaan atau diferensiasi dan pengkhususan atau spesialisasi yang berguna bagi kepentingan tertentu. Titik khususnya desentralisasi teritorial dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan atau keperluan dalam keadaan khusus di daerah. Kelebihan selanjutnya, dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan.
yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik dapat diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja, dan oleh karena itu lebih dapat mudah untuk ditiadakan. Selanjutnya, mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintahan pusat. Dan yang terakhir, dari segi psikologisnya, desentralisasi dapat memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung. Selanjutnya, kekurangan desentralisasi yang pertama adanya karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, khusus mengenai desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut dengan daerahisme dan provinsialisme. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Yang kelima, dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan adanya biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau universitas dan kesederhanaan. Mengapa pentingnya memahami bentuk-bentuk desentralisasi? Yang pertama, memahami tujuan dan ruang lingkup desentralisasi di Indonesia. Yang kedua, mengetahui mekanisme pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, menganalisis efektivitas desentralisasi dalam mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, merumuskan kebijakan desentralisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi daerahnya. Dengan memahami berbagai bentuk desentralisasi, dapat diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan desentralisasi yang efektif dan optimal di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Selanjutnya, jenis-jenis otonomi di daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi di daerah dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama otonomi luas, diberikan kepada provinsi yang memenuhi syarat tertentu seperti memiliki sumber daya alam yang memadai, memiliki kemampuan keuangan yang memadai, memiliki aparatur pemerintahan yang memadai. Saja provinsi yang memiliki otonomi luas berhak untuk menetapkan peraturan daerah tentang berbagai urusan pemerintahan, termasuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, membentuk dan menyelenggarakan badan otonom daerah, mengelola sumber daya alam di daerahnya, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, otonomi khusus diberikan kepada daerah yang memiliki kekhususan adat istiadat, budaya, dan agama. Daerah otonom khususnya berhak untuk 1. Menetapkan peraturan daerah tentang berbagai urusan pemerintahan, termasuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, membentuk dan menyelenggarakan badan otonom daerah, mengelola sumber daya alam di daerahnya, menjalin kerjasama dengan pihak lain, mengatur dan menyelenggarakan urusan tertentu diserahkan oleh pemerintah pusat, menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan adat istiadat dan budayanya. Selain ketiga jenis otonom daerah tersebut, terdapat pula otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa berhak untuk menetapkan peraturan desa tentang berbagai urusan pemerintah desa, membentuk dan menyelenggarakan badan desa, mengelola sumber daya alam di desa, menjalin kerjasama dengan pihak lain, mengatur dan menyelenggarakan urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, landasan hukum desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
Yang pertama ada Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati daerah otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Pasal 18 mengatur tentang pembentukan daerah otonom. Pasal 18B mengatur tentang keuangan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemenkan. Pasal 18 mengatur tentang otonomi daerah yang seluas-luasnya bertanggung jawab dan dengan mempertimbangkan khusus. Pasal 18A mengatur tentang pembentukan dan pembagian daerah otonom. Pasal 18B mengatur tentang keuangan daerah, pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta sumber daya nasional. Yang ketiga, Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan undang-undang induk yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-undang lainnya yang lebih relevan itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, itu sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keempat, jurisprudensi, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya, isu atau tantangan-tantangan dalam desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama, kesenjangan antar daerah. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan keuangan. Hal ini menyebabkan perbedaan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Yang kedua, kurangnya kapasitas pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Hal ini menyebabkan lambatnya pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Selanjutnya itu lemahnya penegakan hukum. Masih banyak terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di tingkat daerah. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan inefisiensi dan hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, minimnya akuntabilitas dan transparansi. Masih banyak pemerintah daerah yang belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya, pemekaran daerah yang berlebihan. Pemekaran daerah yang tidak terencana dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan memperlemah kapasitas pemerintah daerah. Yang selanjutnya, konflik antar daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat memicu konflik antar daerah, terutama dalam perebutan sumber daya alam dan kewenangan. Selanjutnya, upaya mengatasi isu-isu krusial. Yang pertama, peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana tersebut harus digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia dan keuangan di daerah. Yang kedua, penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan
dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka. Yang ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas. Aparat penegakan hukum perlu menindak tegas pelanggaran hukum dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang keempat, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Yang kelima, peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Yang keenam, pemekaran daerah yang terencana. Pemekaran daerah harus dilakukan berdasarkan kajian yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketujuh, penyelesaian konflik antar daerah. Pemerintah perlu memfasilitasi dialog dan mediasi antar daerah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan akademis. Selanjutnya, hasil evaluasi harus digunakan untuk menyempurnakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Perlu dilakukan penyesuaian kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Penyesuaian kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi dan ekonomi kebutuhan daerah. Selanjutnya, penyesuaian kebijakan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.